Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dini Karimah, mahasiswa semester 5 dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, ya lagi golden hour, saya ingin menjelaskan ke teman-teman mengenai salah satu materi perhitungan nih. Jadi pada kesempatan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai pengujian dari alat ataupun mesin pertanian. Nah, dalam proses pengujian ini ada yang namanya unjuk kerja lapangan. Nah, dalam proses pengujian unjuk kerja lapangan ada hal yang perlu kita perhitungkan, yakni kapasitas kerja lapangannya. Nah, kapasitas kerja lapangan itu merupakan perhitungan dari laju sebuah alat ataupun mesin pertanian pada luasan lahan tertentu atau kemampuan dari alat mesin pertanian dalam mengelola lahan. Nah, teman-teman semua, kapasitas kerja lapangan ini sangat berpengaruh atau bisa diperhitungkan di proses mana saja teman-teman, mulai dari proses pengolahan lahan, pengolahan tanah gitu ya, pemanenan, dan masih banyak lainnya itu bisa kita perhitungkan kapasitas kerja lapangannya. Nah, kapasitas kerja lapangan sendiri itu mencangkup dua hal. Yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara efektif. Nah, kapasitas kerja teoritis itu adalah kemampuan dari suatu alat ataupun mesin pertanian. Kita mungkin sesi ini bakal sebut traktor ya. Kemampuan dari traktor untuk mengelola lahan dengan 100% lebar kerjanya atau implemennya dengan 100% kecepatan yang dimiliki oleh traktor tersebut. Nah, kata kunci dari kapasitas kerja lapangan teoritis ini adalah lebar kerja dan juga kecepatan ya teman-teman. Nah, jadi rumus dari kapasitas kerja lapangan teoritis adalah W atau lebar kerja dikalikan dengan S ataupun V yang berarti kecepatan dari traktor tersebut. Nah, satuan dari kapasitas kerja itu sendiri adalah hektar per jam ya teman-teman. Nah, jadi di sini satuan dari W atau lebar kerjanya ini adalah meter. Kita tulis meter, dan juga dari S ini teman-teman kita bisa mengetahui dari dua cara. Yang pertama dari spesifikasi traktornya. Nah, biasanya kalau dari spesifikasi traktor, ini satuannya itu adalah kilometer per jam. Kita akan tulis ya, kilometer per jam. Nah, karena satuan dari KLT ini adalah hektar per jam, maaf ya, ini kalau miring-miring tulisannya kan kalian bisa miring. Satuannya ini adalah hektar per jam, kita perlu mengkonversi dua satuan ini. Jadi meternya akan kita tetap tulis 1 meter dikalikan kilometer ke meter itu kan 1000 ya, 1000 meter per jam, maka akan menghasilkan 1000 meter persegi per jam. Dan kalau kita mau konversi ke hektar, kita perlu membagi dengan satuan hektar. 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi. Kita akan membagi dengan 10.000, maka kita bisa coret di sini dan di sini. Maka untuk menghitung kapasitas lapangan teoritisnya, kita bisa mengkalikan W satuannya M meter dan S dengan satuan kilometer per jam dibagi dengan 10. Nah, atau mungkin teman-teman nggak punya catatan spesifikasi dari traktornya. Nah, teman-teman bisa melakukan sampling dengan mengukur lahan kira-kira ya 10 meter lah ya, lahan 10 meter. Ini untuk menghitung dari nilai S-nya atau kecepatannya teman-teman, kita akan hapus ya. Nah, jadi untuk menghitung nilai S-nya, ini kan S itu adalah satuannya meter per sekund ya, misal gini. Jadi kita bisa menghitung dalam luasan ini, misal kita pakai 10 meter, kita hitung traktor jalan sepanjang 10 meter itu berapa waktu yang dihabiskan. Nah, kita akan mengetahui nilai S-nya ini. Nah, jadi karena nilai dari W-nya ini adalah tetap meter,
dikalikan dengan nilai S-nya adalah meter per sekon. Nah, ini adalah meter ya. Maka konversinya pun akan beda. Konversinya nggak sama kayak tadi, nggak kayak kilometer per jam. Maka konversinya adalah dikalikan dengan 0,36 ya teman-teman. 0,36 dikalikan dengan W dikalikan dengan S. Nah, ini adalah cara kedua untuk menghitung dari KLT atau teoritisnya. Nah, selain dari teoritis, kita juga perlu memperhatikan kapasitas lapang dari efektif atau secara langsung real di lapangannya. Nah, jadi kalau kita mengoperasikan traktor itu pasti kan ada aja ya hal-hal yang gak terduga gitu ya, yang mengakibatkan kapasitas kerjanya ini beda dengan kapasitas yang seharusnya, bahkan lebih kecil dari kapasitas yang seharusnya. Maka dari itu kita perlu memperhitungkan kapasitas lapang efektif, yang mana kapasitas lapang efektif ini merupakan perhitungan kapasitas dengan penyesuaian dari lahan yang diolahnya, teman-teman. Oke, aduh agak susah ya. Nah, ini deh ya. Dari kapasitas lapang efektif ini kita bisa memperhitungkan dengan menggunakan luasan area yang diolah. Dan ini adalah A ini adalah luasan, dengan T ini adalah waktu efektif gitu. Jadi waktu efektif ini adalah ini dari waktu total dikurangi waktu tidak efektif. Ya, jadi dalam proses pengolahan ini kan dari awal sampai akhir ada aja kendala ya teman-teman, yang mengakibatkan waktu dari proses pengerjaan ini akan terbuang. Nah, oleh karenanya untuk menghitung KLE, yang pertama kita lakukan adalah menghitung luasan dari area yang sudah kita olah, dan juga kita akan menghitung waktu efektif, bukan waktu keseluruhan. Jadi pertama kita akan menghitung waktu dari awal proses hingga akhir. Nah, setelah itu kita akan menghitung waktu-waktu yang hilang dan kita akan kurangkan. Maka luasan tadi dibagi dengan waktu efektif, dengan satuannya adalah hektar per jam. Kapasitas lapang efektif. Nah, berbicara soal waktu hilang, apa aja sih yang bisa mengakibatkan waktu hilang dalam proses pengolahan dengan traktor? Jadi ada beberapa hal teman-teman yang bisa mengakibatkan traktor ini kehilangan waktu kerjanya. Yang pertama adalah waktu hilang karena lebar kerja. Jadi semisal dalam implemen traktor ini lebar kerjanya 1 meter. Nah, bisa jadi ketika dilakukan pengolahan di lahan itu lebar kerjanya lebih kecil, karena mungkin tidak sepanjang itu semua mampu mengolah tanahnya gitu ya teman-teman. Bisa jadi dari 1 meter ini hanya 80 cm gitu. Jadi yang pertama itu kita perlu memperhatikan waktu yang hilang karena lebar kerjanya atau lebar dari bajakannya atau implemennya teman-teman. Nah, cara bisa kita lakukan untuk menghitung lebar kerja ini yakni dengan memperhatikan lebar kerja secara nyata dari implemennya dengan lebar kerja yang ada di tanah atau di lapangannya teman-teman. Kita akan hapus dulu ya bagian sini. Jadi kita bisa menghitung si waktu yang hilang karena lebar kerja ini kita sebut dengan L1. Ini dari W secara teoritis atau lebar kerja dari implemennya dikurang dengan lebar kerja dari luas lahannya, dari lebar kerja di tanahnya dibagi dengan si lebar kerja teoritis ini dikalikan dengan 100%. Nah, ini salah satu akan ketemu di sini. Selain itu, selain karena lebar kerja teoritis, waktu pengerjaan juga bisa hilang karena adanya slip atau roda yang licin, sehingga dengan perputaran roda itu tidak mempengaruhi pergerakan dari traktornya teman-teman. Nah, gimana sih cara menghitung si waktu yang hilang karena slip ini? Oke. Kita akan menyebutnya dengan L2.
L2 ini adalah keliling lingkaran dikalikan dengan jumlah putaran roda. Kita kembali ya. Keliling lingkaran itu kan PD atau 2PR dikalikan dengan jumlah putaran roda atau N dikurangi dengan L. L ini adalah lebar, luasan atau panjang dari kerja traktornya dibagi dengan P dN juga ya, dengan luas dikalikan dengan jumlah putaran rodanya dikalikan 100%. Ini adalah waktu yang hilang karena slip. Nah, selain karena slip, ada dua hal lagi nih teman-teman yang bisa mengakibatkan waktu hilang dalam proses pengerjaan traktor. Ada sedikit noise ya. Jadi kita akan menghitung waktu hilang karena adanya belokan ya teman-teman. Jadi kan kalau traktor jalan ini kan dia menyesuaikan dengan lahannya ya, jadi ada belokan-belokan, kita sebut dengan L3. Nah, waktu yang hilang karena belokan ini dapat kita hitung dengan waktu belok dibagi dengan waktu total dikalikan dengan 100%. Jadi waktu belok ini, setiap belok itu kita hitung. Misal di belokan pertama itu 3 detik, di belokan kedua misal 5 detik. Nah, itu dijumlahkan semua, lalu kita bagi dengan waktu total. Waktu total ini dari awal pengolahan sampai selesai pengolahan. Tuh. Dan yang terakhir, ini waktu bisa hilang juga karena adanya semacam kerusakan atau perbaikan terlebih dahulu atau isi bensin gitu ya. Nah, kita juga bisa hitung dengan waktu perbaikan. Sama caranya dengan menghitung waktu belok tadi ya, dibagi dengan waktu totalnya dikalikan dengan 100%. Dengan cara ini. Jadi waktu hilang karena dalam proses pengolahan ini bisa hilang karena yang pertama karena adanya perbedaan lebar kerja, yang kedua karena adanya slip, yang ketiga karena adanya belok, dan yang terakhir karena adanya proses perbaikan. Nah, untuk itu kita perlu melihat seberapa efisienkah traktor tersebut dalam menjalankan proses pengolahannya. Jadi yang pertama kita akan menghitung efisiensi waktu teman-teman. Nanti kan satuannya adalah 0,0,0 ya teman-teman. Nah, berikutnya untuk menghitung efisiensi waktu kita bisa memperhitungkan dengan cara seperti ini. 1 dikurangi L1 dikalikan 1 dikurangi L2, terus juga dikali lagi dengan 1 dikurangi L3, 1 dikurangi L4, dan dikalikan dengan 100%. Nah, dengan perhitungan ini kita bisa mengetahui seberapa efisienkah waktu kerja dari traktor tersebut dengan tentunya pembandingan waktu total dengan waktu yang terbuangnya. Oke, itu dari efisiensi waktu kerjanya. Nah, gimana kalau dari efisiensi kapasitas kerjanya? Nah, dengan cara yang sudah kita hitung tadi, penghitungan kapasitas kerja lapangan teoritis, kita bisa memperhatikan atau memperhitungkan seberapa efisienkah traktor tersebut dalam proses pengolahannya. Jadi untuk KKL ini caranya adalah kapasitas lapang efektif yang terjadi di lapangan dibagi dengan kapasitas lapang teoritis atau yang dengan menggunakan 100% lebar dan juga kecepatannya dikalikan dengan 100%. Nah, maka persentase inilah yang menunjukkan seberapa efisienkah kapasitas kerja lapang dari pengoperasian traktor tersebut. Memang agak sedikit membingungkan ya, perhitungannya cukup banyak, tapi semoga teman-teman bisa paham ya apa yang saya maksud. Nah, teman-teman semua, besar kecilnya kapasitas ini tentunya ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama, yakni dari segi lahannya sendiri, itu kan lahan memiliki luasan dan juga bentuk yang berbeda-beda ya. Jadi itu juga mempengaruhi waktu belok waktu belok dari traktornya. Karena semakin banyak waktu belok, maka
waktu yang terbang pun akan semakin banyak sehingga nilai kapasitasnya juga semakin kecil. Berikutnya, selain waktu belok, ada juga pengaruh dari topografi ataupun kemiringannya. Nah, jadi topografi atau kemiringan ini mempengaruhi kerja traktor. Jadi traktor ini diperuntukkan untuk lahan-lahan yang datar. Dan untuk lahan dengan kemiringan lebih dari 3% itu tidak dianjurkan karena bisa menyebabkan traktor terguling ya. Terus juga karena kondisi traktor, di mana kondisi traktor ini nih memiliki masa pakai ya. Jadi kalau traktornya ini masih baru, kemungkinan kapasitas kerjanya masih tinggi. Kenapa? Karena masih sesuai dengan spek awalnya. Dan kalau sudah cukup lama, tentunya speknya ini akan menurun ya. Mungkin bisa aus kah, atau memang sudah masanya untuk diganti gitu. Jadi kapasitas kerjanya pasti akan menurun. Selain itu juga dipengaruhi oleh adanya vegetasi lahan. Nah, vegetasi lahan ini merupakan gulma-gulma yang masih terdapat di lahan. Nah, adanya gulma ini bisa menyangkut di bagian implemennya, sehingga dalam proses kerja si implemennya ini tidak akan maksimal. Maka demikian, karena seharusnya perputarannya ini dari implemennya akan mudah, tapi karena adanya gulma yang nyangkut tadi, ini akan terhambat sehingga waktu kerjanya pun akan lebih lama gitu. Nah, selain itu juga kita harus mempertimbangkan dari kemampuan operatornya. Nah, semisal operatornya ini masih amatir ya, seperti saya, ini akan berbeda dengan operator yang sudah handal ya. Jadi kalau yang masih baru naik motor kan masih goyang-goyang, masih belok-belok belum lancar. Beda dengan yang sudah handal naik motor, jadi selap-selip pun juga jalan aja gitu, lebih cepat kan waktu untuk penyelesaiannya gitu. Dan yang terakhir ini adalah pola dari proses pengolahannya. Jadi kan ada beberapa macam pola ya, pola yang digunakan untuk mengolah lahan. Nah, adanya perbedaan pola ini tentunya juga mengakibatkan adanya perbedaan dari belokannya, jumlah waktu yang hilang karena belokan. Sehingga dengan ada perbedaan pola ini juga mempengaruhi nilai kapasitas kerja lapangannya. Jadi bisa tinggi, bisa rendah, itu juga karena pola pengolahan yang digunakan. Nah, teman-teman semua, kita bisa mengetahui kan apa sih output dari proses perhitungan ini. Tentunya outputnya ini adalah kita mengetahui seberapa efisienkah pengerjaan di suatu lahan dengan menggunakan traktor tersebut. Nah, tentunya dalam kasus yang kita ceritakan tadi, ini basisnya adalah basis luasan atau area, sehingga satuannya adalah hektar per jam. Nah, konsep perhitungan kapasitas ini juga bisa teman-teman gunakan untuk perhitungan yang basisnya ini adalah produk. Semisal jumlah produksinya ini berapa dalam satuan waktu berapa. Semisal ton per jam atau kilogram per jam. Konsep ini bisa teman-teman pakai juga untuk perhitungan tersebut. Nah, mungkin untuk hari ini cukup sekian ya video dari saya, memang agak panjang dan cukup belibet ya untuk perhitungannya dan agak rumit ya, tapi semoga teman-teman semua bisa memahami konsep yang saya sampaikan ke kalian semua. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.